Elohim Besem Amesia. Selamat berjumpa kembali dengan channel GR pada siang hari ini. Ya, hari ini saya ingin bagikan tentang satu topik, ya, bagaimana kita dapat dikuduskan. Ya, saudara, jika saudara diberkati setiap video-video kami, ya, saudara bisa like dan share, bagikan bagi teman-teman saudara agar tetap channel ini terus berjalan. Dan juga jika saudara ingin memberkati tentang pelayanan ini, ya, saudara bisa lihat di deskripsi kita. Ya. Nah, kita akan melihat tentang bagaimana orang Kristen itu dapat dikuduskan. Kolose pasal 3 ayat yang ke-12, ya, katakan, karena itu sebagai orang-orang dipilih Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendah hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Jika kita melihat tentang ayat di atas, ya, artinya orang tidak dapat menguduskan dirinya sendiri, ya, tanpa dikuduskan oleh Allah. Lalu apa yang bisa kita perbuat untuk kita hidup kudus? Ya, Yohanes pasal 17 ayat yang ke-17 dikatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Perhatikan, kuduskan mereka di dalam kebenaran. Apa itu kebenaran? Adalah Kristus. Ya, Yohanes katakan 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya, jadi kebenaran itu adalah Kristus itu sendiri. Bagaimana kita dapat mengkuduskan mereka? Ya, membawa mereka kepada Kristus. Lalu apa yang selanjutnya langkahnya? Firman-Mu adalah kebenaran. Ya, firman Allah adalah kebenaran. Ya, yaitu yang menjadi Kristus itu sendiri adalah kebenaran. Firman itu adalah hipostasisnya Allah. Ya, pribadinya Allah yang mengambil daging menjadi manusia yang namanya adalah Yesus. Ya. Jadi yang menguduskan kita adalah firman, dan firman itu kebenaran, dan kebenaran itu adalah Kristus. Perhatikan. Jadi bagaimana manusia ingin hidup benar kalau mereka tidak menerima Kristus dan menyatu di dalam Kristus? Tidak bisa. Karena dikatakan bahwa firman itu adalah kebenaran dan kebenaran itu adalah Kristus. Yohanes pasal 14 ayat 6 katakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran. Dialah jalannya, ya, untuk menuju dalam kebenaran itu, dan kebenaran, ya, dan hidup yang kekal. Itu sebabnya pada saat dia bangkit dari kematian, dia katakan maut tidak berkuasa lagi, dia kembali dalam kekekalan. Jadi kekristenan ingin kembali dalam hidup kekal harus menyatu dengan Kristus. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Masuk dalam kebenaran itu dan menyatu kepada kebenaran itu sendiri. Ya. Jadi yang menguduskan kita pertama ialah firman. Jadi jika kita sering membaca firman, merenungkannya, itu artinya kita sedang dikuduskan. Itu sebabnya setiap pelayanan apapun harus ada firman. Jadi mau pelayanan doa ke rumah sakit, jangan ujuk-ujuk berdoa, melihat orang sakit, kita berdoa, kita doakan dalam nama Yesus. Tidak. Bagikan firman supaya dia dapat dipulihkan dan dikuduskan oleh kebenaran itu sendiri. Setelah itu barulah berdoa. Roma pasal 1 ayat 16 dan 17 katakan apa? Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, dalam Evangelion, dalam kabar kesukaan dalam Kristus. Mempunyai satu keyakinan yang kokoh di dalam Evangelion, ya, atau Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah, ya.
Injil adalah kekuatan Allah. Karena apa? Karena dia adalah firman-Nya sendiri yang menyelamatkan setiap orang percaya, yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani, ya, orang Yahudi dan orang Yunani. Karena memang Kristus datang untuk semua manusia, tidak dilihat agamanya. Ayat yang ke-17, sebab di dalamnya nyata kebenaran, sebab di dalam Kristus nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Karena firman adalah kekuatan Allah, jadi harus ada firman yang menguduskan dan membersihkan hati kita, nous kita, ya, kolbu kita. Ya, kita lanjut. Yohanes pasal 15 ayat yang ketiga, kamu memang sudah dibersihkan karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ya. Maka pelayanan apapun harus ada firman, karena firman itu yang menguduskan dan membersihkan manusia. Ya. Sebab firman itu membersihkan nous kita, ya. Itu sebabnya, ya, jangan meremehkan membaca firman, ya. Jangan meremehkan membaca firman, sebab firman itu yang menguduskan, membersihkan nous kita, hati kita, kalbu kita, ya, sehingga dari hati kita keluar karakter seperti Kristus. Ya. Kita lihat lagi Amsal pasal 2 ayat yang pertama dan yang kedua. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan simpanlah perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaianmu. Jadi perintah atau firman simpan di dalam hati. Bagaimana simpan di dalam hati? Kita baca, hafalkan sehingga ada di dalam hati kita, di dalam nous kita. Amsal pasal 6 ayat 23, karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya dan teguran yang mendidik untuk jalan kehidupan. Jadi firman itu adalah pelita, maka itulah cahaya di dalam diri kita. Itu sebabnya orang jika dibenarkan dan dibersihkan, bagaimana caranya? Sering membaca firman dan menghafalkan lalu melakukan, sehingga ia menjadi cahaya di dalam diri kita dan menguduskan kita. Amsal pasal 4 ayat 21 sampai 23. Janganlah kamu semua itu menjauhkan diri matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itu yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jadi firman itu masuk ke dalam hati manusia dan dapat menyembuhkan seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu, perhatikan, jagalah hatimu. Diperintahkan suruh menjaga hati kita, bukan menjaga hati orang lain. Kadang-kadang banyak sekali manusia menjaga hati orang lain. Oh, mereka begini, ingin merindukan seseorang itu kudus, ya, mereka itu harus benar, mereka harus begini dan begitu, ya. Padahal Alkitab katakan yang harus kita jaga hati kita sendiri dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Karena dari hati kita dan dari pribadi kita, dari nous kita, itulah terpancar kehidupan kekal Kristus itu sendiri, ya. Jaga hati kita, karena hati tempat penyimpanan firman, ya. Amsal pasal 7 ayat yang kedua, berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup, simpanlah ajaranku seperti biji matamu, ya. Jadi simpan dalam hati kita. Amsal 13 ayat 13 katakan apa? Siapa yang meremehkan firman
ya, ia akan menanggung akibatnya. Perhatikan, siapa yang meremehkan firman Tuhan, yang meremehkan untuk tidak membaca firman dan lain-lain, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa yang taat kepada perintah akan menerima balasannya. Siapa yang meremehkan firman akan mati. Ya. Itu sebabnya 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang 15 katakan apa? Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Perhatikan, kuduskan Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberikan pertanggungjawab. Ya, segala waktu. Ya, pada segala waktu untuk memberikan pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Apa pengharapan kita daripadamu? Yaitu Kristus yang ada di dalam kita, kita bagikan agar mereka juga dapat dikuduskan, dapat kembali dalam kodratnya ilahi. Ya, jadi jika kekristenan ingin kembali dalam kodrat ilahi dan hidup kudus, ya harus apa? Membaca kebenaran firman dan melakukan, renungkan dan hafalkan. Ya itu saja yang dapat saya bagikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.